Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan TA kami, yaitu deteksi ketinggian air. Next. Lalu di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Rifki Arif Fadila Robot. Lalu ada Alex. Mana Alex? Halo, halo. Ya, kenalin diri lu dong. Lalu ada Edi Wicoro yang pakai peci. Ada Zulfa Aryansyah pakai kacamata. Lalu ada Naufal Abdullah Kafabihi juga pakai kacamata peci. Ferry Kurniawan lagi megang jidat sama Vicky Hardiadi. Oke, next. Next, bro. Oke. Di awal ini ada tujuan yang dimana tuh rangkaian kita mendeteksi sebuah ketinggian air, yang dimana rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan keluaran suatu tingkat ketinggian air pada suatu wadah. Jadi ketinggian air akan ditampilkan dalam bentuk visual menggunakan 7 segment serta dalam bentuk representasi bilangan biner dengan menggunakan 3 buah lampu LED yang dimana kalau air sudah mencapai ketinggian tertentu, maka speaker akan berbunyi dan serta terdapat sebuah lampu LED yang akan berkedip. Next. Yaitu kita memiliki beberapa penjelasan modulnya, yaitu modul 2 yaitu gerbang N dan NEN, lalu modul 3 gerbang OR dan NOR, modul 5 yaitu gerbang rangkaian 2 level N dan OR, lalu modul 6 rangkaian 2 level NEN dan NEN, lalu modul 9 tabel ISGI, lalu modul 11 encoder dan decoder, lalu ada modul 12 flip-flop, modul 13 multiplexer, modul 14 demultiplexer. Next. Yang pertama ada modul 2 N dan NEN. Modul 2 ini digunakan untuk membentuk rangkaian 2 level NOR dan 2 level NEN, serta untuk membentuk rangkaian MUX dan DEMUX. Selain itu, gerbang NEN juga akan digunakan dalam membuat rangkaian flip-flop. Next. Yang kedua ada modul OR dan NOR. Gerbang OR ini akan digunakan untuk membentuk rangkaian 2 level NOR serta membentuk rangkaian MUX. Next. Yang ketiga ada modul 5 rangkaian 2 level NOR. Rangkaian 2 level NOR sendiri nantinya akan digunakan untuk membentuk rangkaian MUX. Penerapan dari fungsi SOP sendiri yakni untuk menentukan keluaran dari rangkaian MUX melalui tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Next. Selanjutnya ada modul 6 rangkaian 2 level NEN. Rangkaian 2 level NEN sendiri nantinya akan digunakan untuk membentuk rangkaian MUX. Penerapan dari fungsi SOP sendiri yakni untuk menentukan keluaran dari rangkaian MUX melalui tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Next. Modul 9 tabel ASCII. Implementasi dari modul 9 ini yakni penggunaan sistem bilangan biner dan desimal untuk menampilkan level ketinggian air serta cara menentukan bilangan biner berdasarkan keadaan nyala mati dari 3 buah lampu LED. Kemudian ada modul 11 encoder dan decoder. Sini menggunakan IC 74148. Digunakan untuk mengubah jumlah input sebanyak 8 ke dalam keluaran yang berjumlah 3. Penerapan IC 7418 bersifat active flow, membuat data masukan dan keluaran akan aktif saat data bernilai 0. Next. Ini untuk gambarnya.
Next. Terus ada implementasi dari decoder menggunakan IC 7447 yang selanjutnya dihubungkan ke LED 7 segment. Decoder digunakan untuk mengubah kode bilangan biner menjadi angka desimal yang nantinya akan ditampilkan pada LED 7 segment. Next. Ada modul 12 yaitu flip-flop, di sini menggunakan D flip-flop. Next. D flip-flop digunakan untuk membuat alarm LED flasher pada rangkaian saat ketinggian air mencapai titik tertentu. Lalu ada modul 13 yaitu multiplexer. Di sini menggunakan dua multiplexer, yaitu multiplexer A dan multiplexer B. Next. Jadi multiplexer digunakan untuk mengubah banyak masukan menjadi satu buah keluaran. Multiplexer A dibentuk dari dua rangkaian level NaN dan multiplexer B dibentuk dari rangkaian dua level NOR. A digunakan untuk menentukan nilai masukan dari rangkaian demultiplexer, sedangkan multiplexer B digunakan untuk menentukan nilai selektornya. Next. Kemudian ada modul 14 yaitu demultiplexer. Jadi di sini demultiplexer itu ulangi kembali. Demultiplexer digunakan untuk menerima informasi dari satu input dan mengirimkan informasi tersebut melalui salah satu output. Keluaran demultiplexer pertama terhubung ke input set D flip-flop, sedangkan keluaran kedua terhubung ke gerbang NAND dan speaker. Sekarang masuk ke alur cara kerja. Nah, rangkaian ini pertama-tama kita anggap di dalam water tanknya terdapat 8 sensor. Nah, di sini karena di Proteus tidak ada sensornya, kita pakai logic gate. Ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi semakin tinggi level gate-nya, dia akan terbaca gitu. Karena nanti ada penjelasannya lagi. Oke. Di sini kita menggunakan, IC 74148, itu encoder prioritas, di mana dia bersifatnya active low. Nah, dia tuh kan karena dia encoder prioritas, jadi nilai yang paling atas, misalkan 1, maka nilai yang paling bawahnya bakal diabaikan. Gitu. Nah, lanjut, ini ada gambarnya, rangkaiannya. Di sini kan tadi kita masukin logic gate-nya, terus ada IC node. Karena kita makainya passive flow kan. Kita balik ke note-in. Nah, setelah itu kita masuk ke encoder nih. Di sini terdapat enable yang juga ada passive flow juga. Terus keluarannya juga kita note-in lagi agar dia tuh terbaca jadi satu gitu. Nah, ini penjelasan ininya panjangnya. Nah, di sini kan kita note-in lagi karena dia nilainya biar 1 gitu. Karena tadi sebelumnya kan kita note-in jadi 0 kan. Nah, setelah itu keluarannya kita note-in lagi biar dia naik jadi aktif gitu. Nah, di sini ada 3 LED yang merepresentasikan bilangan biner ya. Terus di sini ada decodernya. Jadi dari U12, U11, U10 ABC masuk ke ABC, terus keluarannya bakal jadi 7 segment bilangan desimal dari 0 sampai 7 karena dia hanya 3 inputan. Lanjut. Oke, lanjut ke cara kerja selanjutnya, yaitu kemudian dari hasilnya tadi, keluaran dari encoder itu yang telah dibalik terhubung ke dua buah rangkaian multiplexer A dan B. Keluaran pin A0 encoder menjadi masukan dari selektor multiplexer B dan masukan NAND U15 multiplexer A. Kemudian keluaran pin A1 encoder itu menjadi masukan NAND U16 di multiplexer A dan masukan NU19 di multiplexer B. Kemudian keluaran pin A2 encoder menjadi masukan selektor multiplexer A dan masukan NU18 multiplexer B. Oke, lanjut.
Selanjutnya, keluaran dari multiplexer A menjadi masukan rangkaian demultiplexer dan keluaran multiplexer B akan menjadi masukan selektor demultiplexer. Kemudian demultiplexer akan mendistribusikan nilai masukannya menuju ke salah satu keluaran demultiplexer sesuai nilai pada selektor demultiplexer. Next. Lalu yang selanjutnya itu keluaran dari demultiplexer menjadi penentu. Jadi nyatanya alarm sirine dan LED flasher. Ketika nanti keluaran demultiplexer yang menuju ke gerbang NAND D flip-flop bernilai 0, maka masukan pin D-nya pada flip-flopnya akan bernilai 1. Hal ini menyebabkan keluaran pin Q akan bernilai 1 dan keluaran pin Q aksen menjadi bernilai 0. Keluaran pin Q akan terhubung ke gerbang NAND di D flip-flop dengan nilai 1. Ketika keluaran demultiplexer yang menuju ke gerbang NAND di D flip-flop juga bernilai 1, maka nantinya masukan pin D pada D flip-flop akan bernilai 0. Hal ini menyebabkan keluaran pin Q akan bernilai 0 dan keluaran pin Q aksen menjadi bernilai 1. Lalu pin CLK yang dihubungkan ke clock akan membuat keluaran D flip-flop berubah-ubah. Hal ini dikarenakan ketika sinyal clock rendah, D flip-flop akan menahan kondisi saat ini dan mengabaikan masukan pada pin D. Ketika sinyal clock-nya tinggi, maka D flip-flopnya akan mengambil sampel dan menyimpan masukan pin D. Ketika keluaran pin Q aksen bernilai 1, maka lampu akan menyala dan mati saat keluaran Q aksen bernilai 0. Di saat yang sama, keluaran demultiplexer yang menuju ke speaker akan membuat speaker berbunyi. Oke, perkenalkan, saya Ferry Kurniawan. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menunjukkan bagaimana simulasian dari rangkaian kami, yaitu mengukur ketinggian air. Nah, mari kita play saja. Nah, di sini bakal turun. Kita masukkan dari awal. Nah, seperti inilah gambarannya. Di sensor ketika ketinggiannya di nomor 7, maka speaker bakal nyala. Kalau kita masukkan yang pertama, dia bakal 0. Yang kedua, ketinggian kedua, speaker C7 segment akan naik dan seterusnya. Jadi seperti itu cara kerja dari yang telah kita buat. Sebelumnya saya koreksi kembali. Jadi speakernya nyala di ketinggian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 dan 8. Di sini bakal nyala. Ini ada suaranya. Nah, ya kan? Nah, itu bakal nyala speakernya. Nah, itu penerapannya yang sudah kita jelaskan dari video sebelumnya. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok ini cuman mensimulasikan di Proteus seperti itu. Sebelumnya mohon maaf karena kami lupa saat recording di Teams. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 20. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelumnya dari kami, terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang telah mengajari kami selama praktikum. Maafkan kami kalau kita banyak salah. Oke. Dari kami, kelompok 20, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ke record kan? Alek ngantuk, kapan Alek ngantuk?